Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Gar Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Aaron dan Fate telah berduel untuk terakhir kalinya. Dan itu juga menjadi salam perpisahan di antara keduanya. Di kesempatan itu juga, Aaron pun secara resmi menurunkan gelar Blast of Sword miliknya kepada Fate. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di gerbang Seyford, Fate dan Memil bersiap untuk pergi menuju padang rumput goblin di mana Eris sudah menunggu mereka nih. Nantinya, setelah bertemu dengan Eris di sana, mereka bertiga pun langsung akan menuju Hausen untuk mencari Sin dan juga Mine. Misi mereka kali ini juga bertujuan untuk menutup pintu yang menuju dimensi lain agar semua keanehan dalam dunia ini juga bisa menghilang. Oh iya, memang di sini Aaron sendirilah yang merekomendasikan Memil untuk pergi bersama mereka. Karena memang menurut Aaron, Memil pasti akan banyak membantu mereka dalam perjalanan ini. Selain dia bisa membuat banyak makanan, Memil juga memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Pengingat, dia adalah mantan kesatria suci teman-teman. Namun di tengah itu, Fate pun sedikit termenung nih. Karena sebelum mereka pergi meninggalkan Seyford, dia belum sempat berpamitan sama Roxy. Pada malam itu, setelah dia berduel dengan Aaron, dia sempat ikut berpesta sama Fate dan yang lainnya di bar langganannya Fate. Tapi saat Fate ingin berbicara dengan Roxy nih, dia itu sudah pulang terlebih dahulu teman-teman. Nah, pas pagi harinya, saat dia mengunjungi mansion keluarga Hart, Roxy itu sudah tidak ada di sana. Menurut Mason dan Aisyah, Roxy tidak pulang dari semalam. Tentunya hal itu membuat Fate jadi sedikit khawatir terhadap Roxy. Namun nih, tak lama setelah itu, bayangan seorang wanita pun muncul di hadapan Fate dan Memil. Itu bukan bayangan dari Eris, melainkan bayangan Roxy teman-teman. Terlihat juga, Roxy tidak memakai zirah ringan yang biasa dipakai. Sekarang ini, dia memakai pakaian kasual, terlihat seperti petualang gitu. Tentu, Fate pun kembali terkejut dengan hal itu. Nah, untuk menjawab rasa penasaran Fate, Roxy pun langsung berkata, kalau dia sudah memutuskan untuk ikut dalam misinya Fate. Dia telah mengembalikan posisi pemimpin keluarga Hart kepada ayahnya. Maka dari itulah, dia bisa dengan bebas ikut dalam misi kali ini. Mendengarkan semua penjelasan itu, Fate pun jadi senang nih. Tapi dia juga memperingati Roxy untuk tetap berhati-hati, karena lawan mereka nantinya pasti berbeda jauh dari lawan yang pernah dihadapi oleh mereka sebelumnya. Nah, setelah itu Memil pun sedikit menggoda Fate dengan menyebutnya sayang. Dan dia juga berkata kalau dia tidak sabar untuk ke Hausen nih. Karena memang Hausen sendiri adalah kota dengan perkembangan magitech yang lebih hebat daripada distrik militer teman-teman. Maka dari itulah Memil cukup excited buat datang ke sana. Nah, nampaknya Fate juga nggak terlalu keberatan buat dipanggil sayang sama Memil. Karena dia juga menganggap itu adalah panggilan sayang dari adik kepada kakaknya. Dia hanya menanggapi Memil dengan berkata kalau sekarang ini mereka bukan sedang liburan. Namun nampaknya panggilan sayang itu kurang disukai sama Roxy deh. Jadi si Roxy pun langsung protes ke Memil dan berdebat dengannya. Nah, tak lama setelah mereka memasuki padang rumput goblin, mereka bertiga pun sudah bisa melihat Eris dengan kedua motor militer di sampingnya. Melihat hal itu membuat Fate jadi senang lagi, karena diam-diam Fate juga bermimpi untuk mengendari motor militer seperti ini. Eris berkata kalau memang daripada menggunakan seekor kuda, lebih baik mereka menggunakan motor militer seperti ini untuk mencapai Hausen gitu. Karena kalau hanya menggunakan kuda, maka mereka akan membutuhkan waktu hampir seminggu untuk mencapai Hausen. Namun, dengan kendaraan ini, mereka bisa lebih menghemat waktu. Oh iya, motor militer ini berbeda dengan motor yang ada di dunia kita teman-teman. Karena memang motor ini sendiri ditenagai oleh sihir penggunanya. Dan karena mereka berempat memiliki energi sihir, jadi mereka berempat bisa bergantian untuk menyetir. Setelah menyelesaikan obrolan itu, mereka pun langsung berangkat ke Hausen. Oke, sekarang kita masuk ke side story dari volume 5 ini teman-teman, yang berfokus kepada Memil dan juga Fate. Dalam side story ini dikatakan kalau saudari kakaknya Raphael Fleric telah diangkat menjadi kepala keluarga Fleric yang baru, sikapnya kepada Memil dan Hado itu terlihat berubah drastis. Dia bahkan tidak segan-segan untuk menatap Memil dan Hado dengan tatapan yang merendahkan ketika si Memil dan Hado ini berbuat kesalahan di hadapannya. Dan puncaknya adalah ketika Raphael secara terang-terangan sudah terpengaruh oleh jiwa Sin yang tersegel dalam Kenji no Ishi. Lalu mulai melakukan eksperimen gila karena hasutan dari jiwa Sin yang tertanam dalam dirinya. Dimulai dari dia menjadikan mayat Hado yang telah dibunuh oleh Fate menjadi Nightwalker,
sampai pada saat dia menjadikan Memil sebagai barang pemasok darah untuk menjaga kewarasannya. Ya, ketika sudah dirasuki jiwa Shin dari Kenji no Ishii yang ditemukannya dalam sebuah bukit batu bernama Tendem, Flareik itu harus rutin mengkonsumsi darah dari Memil supaya bisa menjaga kewarasannya tetap ada. Maka dari itulah, pas waktu di Arc District Militer, kita melihat kalau Memil sudah dijadikan bahan eksperimen oleh Raphael. Untung saja, waktu itu dia diselamatkan oleh Aaron dan Fate. Dan dia juga telah dihindari dari hukuman mati karena diadopsi oleh Aaron sebagai adiknya Fate nih. Namun sebagai konsekuensinya atas masalah yang ditimbulkan oleh keluarga Flareik, Memil itu sudah tidak bisa menjadi kesatria suci lagi. Jadi dia pun ditugaskan menjadi pelayan dalam Manor Barbatos teman-teman. Walaupun dia itu udah diadopsi oleh Aaron sendiri. Sebenarnya dia tidak mempermasalahkan hal itu. Karena dengan begini dia juga bisa terus melanjutkan hidupnya. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit canggung, yaitu Fate teman-teman. Kita tahu sebelumnya Memil adalah majikan dari Fate, tapi sekarang posisi mereka terbalik. Jadi dia juga merasa sedikit aneh ketika melayani Fate. Bukan hanya itu saja, setelah darah Memil terus dihisap oleh Raphael selama berbulan-bulan, membuat tubuh Memil jadi berubah bukan manusia lagi. Atau bisa dibilang tubuhnya seperti tubuh Nightwalker, yang tentunya kali ini dialah yang kehausan darah segar. Maka dari itu, ketika dirinya melihat Fate yang dipenuhi oleh kekuatan dan juga skill dalam tubuhnya, membuat Memil jadi kegirangan dalam hatinya. Jiwanya terus bergejolak untuk langsung bisa melompat dan menerkam lehernya Fate. Tapi, dia terus menahan hasratnya tersebut. Namun pada puncaknya saat mereka berdua ingin bertemu Laine di distrik militer, nah Laine itu udah tahu tentang kondisinya dari Memil. Karena memang dia sendirilah yang memeriksa tubuh dari Memil. Dan di sini, si Laine juga tahu kalau Memil sedang dalam kondisi haus darah. Dia juga tahu kalau darah Fate pasti sangat enak di matanya Memil. Karena memang si Fate ini memiliki banyak skill dan juga glutoni dalam tubuhnya itu. Maka dari itulah, karena Fate juga ada di sana, Laine pun meminta tolong kepada Fate untuk mendekati Memil sebentar. Lalu berkata kalau sekarang ini, Memil sedang membutuhkan darah segar untuk diminum. Kebetulan, dia juga tidak punya stok darah untuk Memil. Jadi apakah Fate mau membantu menjadi penyegar bagi Memil sementara ini? Nah, gak disangka Fate pun mau melakukannya. Jadi tanpa basa-basi Memil pun langsung menerkam lehernya Fate nih. Dan seperti yang diduga, darah dari Fate itu sangatlah lezat bagi dirinya. Dia belum pernah minum darah yang selezat ini sebelumnya. Bahkan saat itu, Fate hampir saja kering diminum darahnya sama Memil. Untung aja, ada Laine yang menghentikan aksi itu. Tapi setelah diteliti lebih lanjut nih, ternyata ada hubungan simbiosis mutualisme di antara Memil dan juga Fate. Di mana setiap Memil meminum darah dari Fate, skill glutoni Fate itu bisa tenang. Sedangkan Memil juga mendapatkan kenikmatan tiada tara ketika dirinya minum darah dari Fate. Maka dari itulah, Fate pun memutuskan untuk membiarkan Memil minum darahnya secara rutin. Tapi dengan syarat, kalau Memil juga harus tahu batasan. Jika Memil meminum darahnya terlalu banyak, ya Fate juga bisa mati di tangan Memil. Nah, mulai dari situlah hubungan Fate dan Memil berkembang nih. Mungkin di awal-awal mereka itu sedikit canggung karena status mereka yang sebelumnya terbalik itu. Tapi sekarang, mereka sudah menjadi kakak adik yang sesungguhnya. Di masa sekarang Memil juga sudah mendapatkan kebahagiaan keluarga yang selama ini dia impikan. Dia akan terus mengikuti Fate kemanapun Fate pergi. Dia tidak akan melepaskan Fate karena dia tahu jika dia bersama Fate, maka masa depan yang akan dia raih juga tidak akan sekejam saat dirinya masih berada di keluarga Flareik teman-teman. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.